kita berikan izin. Nanti tolong Pak Ketut X di Kementerian Perdagangan supaya koordinasikan dengan dirjen terkait. Bisa Ketua, tinggal mau berapa hektar, produksinya berapa ton per hektar, kemudian ada yang penting lagi Ketua selain offtake, proses pasca panen Ketua, karena tidak mudah juga memproses, jadi nanem harus ada sampai dengan proses pasca panen, hilirisasinya kami siapkan Ketua, izin. Kemudian Bapak Ibu, kalau boleh diperkenankan. Satu lagi saya tolong berikan info ke saya. 2023 tuh kira-kira berapa juta ton impor kedelai? 3 juta? Kalau di prognosa kita kan kebutuhan kita kan coba ditampilkan biar kita nggak salah. Sampai dengan 3 juta, importasinya itu 2,6 sampai 2,8. Coba tolong dicek prognosa terakhir. Baik, enggak nanti beras mau nanti juga apa minggu depan? Hari ini kita mau kedelai dulu. Kedelai. Jadi kebutuhan sekitar 2,8, ya 2,7 juta ton kebutuhan Ketua. Kemudian importasinya ini sudah ada realisasi, kemudian ada rencana total kebutuhan bulanannya 227.000 ton Ketua. Itu kalau kita mau sampaikan hari ini seluruh kebutuhan kedelai import kecuali ada perkiraan produksi dalam negeri yang demikian Ketua. Tetapi ini harus dimonitor apakah betul sampai ke angka 330.000. Karena kalau 330.000 itu artinya apabila protasnya 1 ton rata-rata berarti perlu 300.000 hektar kalau 1 kali. Kalau misalnya 2 kali separuhnya. Jadi kami tetap Bapak Ibu mengutamakan produksi dalam negeri, tetapi pada saat realisasi atau projection dari Kementerian Teknis menyampaikan, itu biasanya di counter offer oleh beberapa kementerian lembaga, sehingga baru ditetapkan neraca komoditas dan berapa yang akan diimpor. Setiap 3 bulan ditentukan Ketua, demikian. Pertanyaan saya kira-kira berapa juta ton untuk 2023 importnya? Kita nggak bicara produksi dalam negeri. Kalau bicara dalam produksi dalam negeri, apa yang disampaikan data dengan realita kenyataan pasti berbeda jauh. Kira-kira aja saya mau tahu. Sekitar 2,5 sampai 2,7 juta ton, Ketua. Kebutuhannya setahun? Kebutuhannya sekitar 2,8. Jadi kita kurang lebih hanya 300.000 ton ya? Iya Ketua. Produksi dalam negeri ya? Iya, ini confirm oleh Kementerian Pertanian. Jadi mereka menyampaikan saudara kita ini, kemudian kita masukkan. Pengertian saudara kita itu siapa? Kementerian Pertanian, Kementerian Teknis. Enggak, maksudnya menterinya atau dirjennya? Tim Bapak, jadi kalau rapat Rakornis itu confirm setiap kementerian lembaga ada di situ. Jadi semua menandatangani itu, kemudian kita naikkan Rakortas dengan Menko Perekonomian dan kementerian terkait, kemudian diputuskan Ketua. Kenapa Demikian. saya tanyakan tadi maksudnya menterinya, dirjennya atau sekjennya? Karena supaya saya jelas, karena dirjennya mengatakan sekian, tapi sekjennya mengatakan tidak ada korelasi anggaran dengan produksi. Ya, jelas kan? Ya lanjutkan. Terima kasih Ketua. Sehingga kalau kita siapkan nanti bersama-sama update setiap 1 bulannya sampai 3 bulan mengenai neraca komoditas. Bapak Ibu semua, saya rasa teman-teman di Badan Pangan Eselon 1, kenapa Eselon 1 tadi ditanya, memang namanya deputi, namanya Sestama tapi Eselonnya Eselon 1. Jadi bukan mau beralih ke kementerian, bukan, tetapi memang
teman-teman ini eselon 1, kemudian eselon 2-nya adalah para direktur dan karo, kepala biro. Kenapa tidak ada deputi khusus untuk perencanaan? Karena ini melekat ada di kedeputian masing-masing untuk merencanakan. Sehingga struktur organisasinya ini dari koordinasi dengan PAN RB dan BKN, itu memang dirumuskan demikian. Tapi kalau memang dirasakan nanti ke depan diperlukan, kita bisa usulkan juga. Tapi jumlah eselon 1, eselon 2, kemudian tugas, fungsi itu menyesuaikan dari peraturan Presiden 66 tahun 2021. Tidak berpanjang lebar, mungkin saya mulai dari deputi 1, 2, 3 secara singkat untuk menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang saya rasa sangat baik. Silakan mulai dari Pak Ketut, kemudian nanti Deputi 2, mungkin kalau nggak ada tolong Pak Sestama. Oh ada, Pak Nyoto, Deputi 3 Pak Andriko. Silakan. Izin Ibu Pimpinan. Izin Bapak Kabadan yang terhormat, Bapak Ibu Ketua Pimpinan Komisi 4 DPR dan anggota yang saya hormati. Izin menanggapi terkait dengan Bu Endang, terkait dengan kewajiban kegiatan distribusi dan cadangan pangan. Ini memang kami buat dan kami lakukan dalam rangka bagaimana mengatur, kemudian mengajak teman-teman provinsi dan kabupaten kota agar cadangan pangan di setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini bisa ada dan memanfaatkan cadangan pangan lokal. Ini arahnya begitu, Bu. Namun kami buat regulasi besarnya dulu, kemudian kita arahkan kabupaten kota, provinsi untuk menyiapkan cadangan pangan. Itu kegiatan utama daripada distribusi dan cadangan pangan. Di samping itu kami sedang menyiapkan kebijakan terkait dengan distribusi. Distribusi ini kenapa penting? Karena selama ini kita tidak bisa atau kami tidak bisa menelusuri tatkala ada kekurangan ketersediaan. Di mana posisi stok barang ini belum bisa kita telusuri sehingga kebijakan distribusi menjadi penting. Oleh karena itu kami menyiapkan kebijakan distribusi pangan ini agar idenya begini, Bu. Idenya semua distributor agar terdaftar. Kemudian menyampaikan stoknya sehingga kita bisa tahu pasti di mana stok-stok barang terkait dengan pangan ini berada. Ini poin pentingnya sehingga kita buatkan aplikasi ke depannya, namun dibuatkan dulu regulasinya. Itu yang poin pertama yang ingin kami. Bu Ketua tanggapi. izin, jadi ingin saya tanyakan kembali Pak, sudah ada belum pemetaan zoningnya sesuai dengan potensi lokal setempat? Karena kita kan sebetulnya tahu nih tata ruang kita ini beraneka ragam sesuai dengan agroecological zone-nya. Ya. Nah jadi di sini Bappenas harusnya sudah punya pemetaan khusus. Begitu. Terima kasih. Ya. Boleh Deputi 3. Namun sebelum dijawab Deputi 3 kami lanjutkan sedikit dulu ya. Nanti biar ini. Artinya secara prinsip bahwa nyambung dengan Bu Alin tadi, apakah Badan Pangan sudah memiliki potensi-potensi atau daerah-daerah produksi kan gitu Pak ya. Kami kolaborasi dengan teman-teman Kementan, secara prinsip sudah ada dan terbukti kami sudah menyiapkan bagaimana pendataan harga di tingkat produsen. Artinya kami sudah bisa memetakan di mana produsennya, di mana yang tidak memproduksi. Itu sudah kami bisa, namun jumlahnya akan kami lengkapi secara prinsip sehingga misalkan di daerah Sulawesi Selatan menghasilkan beras berapa totalitas dan itu kami akan lengkapi, namun kami sudah bisa memetakan mana daerah yang produsen, mana daerah yang defisit. Kami sudah bisa memetakan dari sisi pendataan harga yang kami siapkan. Selanjutnya dari Pak Sutrisno barangkali ingin kami tanggapi juga bahwa CBP ini sudah kami siapkan dan menambah juga tanggapan dari Bapak Kabadan bahwa Bu Ketua interupsi sedikit ya. Ya, baik. Itu data yang dibuat Badan Pangan itu data prognosa atau data real time. Katakanlah Bulog itu biasanya kan menyampaikan data real time. Kalau memang di lapangan tidak ada beras, ya disampaikan tidak ada. Tetapi biasanya Kementan itu menyampaikan data prognosa. Terima kasih. Izin menjawab Bapak. Jadi 1 tahun itu prognosa. Kita sudah tahu 1 tahun itu prognosa. Setiap bulan akan kita update berdasarkan actual kejadian di lapangan. Kemudian 3 bulan ke depan khusus untuk beras itu projection. Semuanya
berdasarkan data dari kementerian lembaga terkait termasuk BPS. Jadi dikonfirmasi oleh beberapa kementerian dan lembaga. Terima kasih Bu Ketua, lanjutin sedikit ya. Berarti kalau itu Belum data... saya izinkan loh. Oh ya, diizinkan dulu. Nah, ini kalau diizinkan baru. Oke, lanjutkan. siap. Sudah Silakan. diizinkan? Oke. Kalau itu data prognosa, apa bedanya dengan data di Kementerian Pertanian? Kalau itu data prognosa, walaupun itu diupdate real time setiap bulan. Jangan sampai nanti data prognosanya surplus, Bulog tiba-tiba menyampaikan untuk pengadaan beras tidak ada. Misalnya begitu. Nanti jangan sampai terjadi komplikasi data seperti kemarin. Kementerian Pertanian menyampaikan surplus, Bulog pengadaannya di real time-nya tidak ada ternyata. Nah ini kan menjadi goncangan data dan itu biasanya dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk mengambil keuntungan dari situ. Terima kasih. Ini pimpinan. Boleh? Ya. Makasih pimpinan. Mendengar tadi ya, kalau apa yang tadi disampaikan, posisi Baparnas itu hanya menanti ada barang harus dibeli. Tadi maksud saya kenapa belum bisa menggambarkan adanya Baparnas itu mampu kecukupan pangan, mestinya Baparnas punya data potensi pangan kita, berapa produksinya di sana, sehingga kita akan tahu berapa yang surplus, berapa yang kurang. Bagaimana mungkin kita bikin stabilisasi harga? Bagaimana kita bisa mensupport kecukupan pangan pada daerah rawan pangan? Mana data ini tidak ada. Negara kita ini luas, Pak. Bapak tidak usah repot-repot. Ini ada daerah pun juga punya dinas pangan. Berkomunikasilah, bekerja samalah dengan dinas di daerah, sehingga kita punya data valid di sana. Ya, tidak hanya menantikan. Ini penting karena ini dasar awal kita menyusun perencanaan ke depan. Ya. Makasih pimpinan. Terima kasih Pak Sutrisno. Betul sekali Pak, jadi bukan kita menanti, tapi kalau ini jemput bola, memang kita sudah ada projection. Projection itu artinya ini based on produksi sebelumnya, realisasinya berapa, kemudian terkonfirmasi dalam data ini. Kalau mau dilihat, coba minta KSA terbaru untuk beras supaya lebih detail. Demikian. Jadi sampai dengan Juli 2023, ini kita sudah punya paparannya, produksi versus konsumsi itu berapa. Kemarin closing tahun 2022, kelebihan kita adalah 1,34 juta ton. Artinya sama dengan stok level setengah bulan. Kemudian tahun sebelumnya 2021 1,3 juta, berarti setengah bulan juga. Nah ini terus kita update, dan ini kita monitor sampai dengan projection, itu dibintangi itu maksudnya perlu nanti realisasi aktualnya berapa, sehingga nanti confirm berapa. Jadi Januari sampai dengan April, saat kita kemarin sama-sama mengkalkulasi, surplusnya itu 2,76 juta ton. Itu ekuivalen dengan sebulan lebih sedikit, Pak Trisno. Jadi, Bapak Ibu semua, kita terus-menerus, mungkin belum sempurna, tapi ini terus-menerus kita perbaiki, sehingga projection, nanti Pak Ketut juga akan lengkapi. Sekaligus juga Pak Ansi, NTT itu salah satu yang kita harus concern setelah ini. Bukan setelah ini, kemarin kita udah kirim 50 kontainer, 30 kontainer, Pak Buas nih langsung perintahnya Pak Presiden kemarin. Kenapa Tambua, kenapa, betul ya Pak? Maumere, semua harga beras di atas. Terus kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan pakai tol laut Pak. Kita agak geser deviasi delivery-nya. Cuma izin nanti teman-teman Bulog akan naruh stok lebih banyak di sana Pak. Termasuk sebelumnya ID Food kirim minyak goreng, kirim gula ke sana. Hebatnya Pak, setelah diintervensi dengan Pak Gubernur dan Wagub, dengan ID Food dan Bulog, itu langsung harganya tuh baik gitu.
Jadi sebenarnya nggak sulit asal di sana ada cadangan pangan. Nah, kami menghimbau dalam forum yang baik ini, Bu Anggi, Bapak Ibu semua, pemerintah daerah itu setiap pimpinannya harus punya kewajiban yang sama dengan kita di pemerintah pusat dan teman-teman dewan. Karena setiap hari Senin disampaikan oleh Pak Tito dalam rapat 514 kabupaten kota 38 gubernur, setiap hari Senin itu pemerintah daerah bertanggung jawab atas pangan daerahnya masing-masing juga bersama kita gitu. Jadi para pimpinan wilayah bersama kita semua harusnya sama-sama, termasuk kerjasama antar daerah dan mobilisasi stok, gitu Pak Ansi. Ini yang semangat kita harus sama-sama. Pak Arief, tadi Pak Trisno tadi pertanyaannya juga projection plus punya nggak misalnya tentang sentra-sentranya dari mana? Kan itu tadi ada proyeksinya kan ya? Ada proyeksinya dan dapat dari mana? Itu ada kan? Jadi tidak kita pokoknya tahu angkanya, tapi tahu how to get atau di mana mereka kebutuhan itu didapat itu. Izin Bu Pimpinan, kita lengkapi. Jadi jujur belum punya semua secara detail. Sehingga nanti setelah ini salah satu tugasnya Deputi 1 adalah melengkapi based on peta panen yang seperti Bu Alin sampaikan tadi. Karena saat ini kita belum sampai ke detail wilayah, kemudian setiap bulan update-nya akan seperti apa. Nah, itu harusnya nanti bagian dari anggaran yang turun ini akan masuk ke situ. Jadi kalau ada tadi untuk data administratif, memang hari ini kita salah satu yang kita perlukan memang membentuk data pangan tadi detail. Sehingga harus bersama Kementerian Pertanian juga dan pemerintah daerah sama-sama kepala dinas 514 kabupaten kota, Bu Anggi. Gitu. Tapi hari ini jujur belum sedetail yang Bapak Ibu sampaikan. Biasanya kita dapat per provinsi. Pimpinan, Pak Arief, untuk mempermudah saja, karena memang belum ada datanya. Kemudian saya juga senang dengan langkah Bulog kemarin yang turun langsung ngecek di lapangan. Mungkin selain kerjasama dengan pertanian, kerjasama dengan Bulog, kerjasama dengan pemerintah daerah. Cuman saya mau sampaikan, Kakak Ansi udah diam karena NTT udah dapat bantuan kan. Jadi Pak Arief, Indonesia ini luas Pak Arief. NTT merupakan juga daerah yang tertinggal termasuk 3T itu. Daerah timur keseluruhan 3T rata-rata. Tentunya tadi Pak Arief sampaikan harus ada kerjasama bersama dengan daerah-daerah yang memiliki surplus pangan. Misalkan di Indonesia Timur, beras itu kelebihan surplus di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan sebagainya. Saya mohon saran Pak Arief, karena Pak Arief paling tentunya 1 bulan tuh 4 kali ketemu sama Presiden, sampaikan melalui Pak Tito, memang sangat penting, karena dengan begitu seluruh kepala-kepala daerah mau tergerak untuk bagaimana ketersediaan pangan. Tapi ada tapinya nih, Pak Arief, kalau prognosa lagi kita tunggu dan kita bersama-sama dengan data yang disediakan oleh pertanian saja atau BPS saja, mohon maaf yang ada nanti sama dengan tahun kemarin. Beda data, beda hasil, beda semuanya. Saya yakin dan percaya beras di Indonesia ini ada. Tapi tentunya pemain-pemain tengkulak itu luar biasa permainannya. Kalau mau bilang harga beras di atas rata-rata Pak, di Maluku Utara juga jangankan beras. Minyak goreng aja 25 sampai 35 ribu. Lama-lama orang mati nih. Karena cuma mau beli beras sama di sana rata-rata orang minyak goreng, makan ikan goreng, pisang goreng, ubi goreng.
terakhir ya sudah. Jadi kita nggak mau bicara soal harga dulu lah sekarang. Antisipasi pangan kita bagaimana gitu. Itu aja dulu. Karena kalau barang udah terdesak, mau tidak mau pasti beli Pak. Mau harga berapapun pasti orang beli. Tapi sekarang Pak Arief tolong dengan sangat rapat kemudian hari, data itu yang kita minta, kan kemarin saya udah minta di FGD. FGD kan kemarin saya udah minta komoditi-komoditi hasil pangan di per provinsi atau per kabupaten kota udah ada. Tapi hari ini belum karena mungkin belum ada ya. Tapi saya minta Badan Pangan Nasional hadir saat ini juga memperlihatkan itu. Itu aja Ketua. Terima kasih. Pimpinan, Bu Ketua. nambahkan. Ya, jadi saya kira dari tadi bicaranya terkait dengan data Pak ya. Kita buat perencanaan program kebijakan tergantung dari data. Sedangkan sumber data kita saat ini ya dari Kementerian Pertanian, Perikanan, dan seterusnya. Kemudian kementerian di tingkat pusat itu sumbernya dari provinsi dari kabupaten. Sementara Badan Pangan ini tidak punya kaki, di provinsi pun tidak ada kaki, kemudian di kabupaten apalagi di. Saya kira dengan anggaran yang ada ini, saya mengharapkan adanya, bisa saja Pak, itu di tingkat kabupaten itu ada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Mungkin salah satu subdinya bisa jadi kaki ini Pak. Dengan anggaran Dekon Pak ya, Bapak bisa intervensi sampai sana sehingga informasi itu bisa real Pak. Karena informasi pertanian ini kan tengah bulanan. Jadi yang real time-nya itu bisa diambil, bisa dari kaki-kaki Bapak yang ada di kabupaten kota itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya belum melihat tadi informasi terkait adanya rapat Rakornas Pangan, Pak. Tolong di tahun ini ada Rakornas Pangan, disiapkan di bidang di deputi mana itu, ya, yang menghadirkan semua. Bila perlu dipimpin oleh Presiden, Rakornas Pangan, menghadirkan semua gubernur, semua bupati hari pertama. Besoknya menghadirkan satker teknis. Jadi kita tahu persis, ya, terkait dengan di tahun yang akan datang atau di semester yang akan datang itu kondisinya seperti apa, sehingga dalam mengambil kebijakan langkah-langkah untuk mengatasi kecukupan misalnya itu informasinya lengkap. Demikian, makasih. Ya, makasih Bu Ketua. Pak Arief, jadi kan ini lagi ngomongin data terus. Ya, saya beri masukan saja. Ini sekarang kan sedang dalam proses atau bahkan ini ya, sensus pertanian. Nah, ini tentunya satu momen yang bagus dan saya yakin Badan Pangan ini kan punya kepentingan dengan data. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran nih, apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pangan dalam proses sensus ini. Artinya tentunya punya kepentingan yang harus dititipkan. Ini kan sayang. Ini bukan survei, bukan tapi sensus. Ya, sehingga ini satu momen yang bagus yang perlu dimanfaatkan untuk bisa radikal tadi itu Pak. Minimal datanya valid lah. Itu aja Bu Ketua. Makasih. Baik, silakan Pak Arief. Pak Hanan, terima kasih. Jadi 1 tahun terakhir kita dapatkan informasi dari 514 kabupaten kota, memang dari yang di belakangnya ada urusan pangan gitu. Sudah kita lakukan, rapat koordinasi sudah mungkin 3-4 kali dengan 514 kepala dinas urusan pangan ini, juga melibatkan semua kedeputian. Jadi ini sudah berjalan Pak. Mungkin yang perlu ditambahkan tadi potensial stok, ya, potensial produksi tadi Bu Alin sampaikan, kemudian proyek ini ke depan. Kemudian Rakornas Pangan, coba nanti kita lihat Bapak, karena setiap minggu pun sebenarnya kabupaten kota diundang dalam meeting dengan Menteri Dalam Negeri, memang mengupdate itu terus, ya, karena tergabung dalam TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Di sana ada Kemendak, Kementan, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan, Kemenko, Badan Pangan. Jadi komplit sebenarnya Pak. Dan itu isu-isu strategis bisa disampaikan dalam setiap minggu sehingga tidak terlambat Pak. Kemudian Pak Slamet, betul Pak, sensus pertanian kemarin memang BPS bersama Kementan juga ada dengan Pak Presiden di sana. Ini ada kepentingan kita bersama untuk melihat production gitu, karena hulu itu tentunya dengan Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian gitu. Bapak Ibu,
tadi juga ada pertanyaan mengenai deadline kapan. Kita terus-terus, kalau data itu nggak bisa 1-2 kali begitu, tapi terus-menerus dilakukan perbaikan sampai memang benar-benar dapat, dan setiap bulan itu pun berubah terus gitu. Sehingga ini akan terus-menerus bukan deadline begitu. Dan beberapa sumber kalau memang diperlukan seperti survei beras itu Badan Pangan Nasional kemarin lead 31 Desember sudah ketemu hasilnya dan sudah saya paparkan dalam meeting sebelumnya. Jadi ada 4 juta, komposisinya ada 50% di mana, ada di mana, itu sudah ada gitu ya untuk hal-hal tertentu. Ya, seperti ini misalnya total stok berasnya itu ada sekitar 4,6 juta, kemudian 51% itu ada di petani, produsen, kemudian 10% di konsumen, 13% ada di pedagang, penggiling padi. Ini melibatkan kalau nggak salah 36.000 sampel. Hanya mungkin ke depan kita akan tambahkan lagi jumlah sampelnya sehingga akurasinya bisa lebih baik dari standar dari RSI. Nah, kemudian tentunya Pak Slamet mengenai revolusioner radikal ya. Ini kenapa saya sebutkan di depan tadi apa yang disampaikan Presiden pertama. Karena nggak mungkin hanya Badan Pangan, Pak. Sehingga kalau kita mau ngerubah sama-sama, ini sebenarnya bisa banget gitu. Jadi produksinya kita mau fokus apa? Nggak bisa semuanya mau produksi. Misalnya mau bawang putih agak sulit kalau mau swasembada. Jadi kalau mau swasembada, yuk kita pilih 1, 2, 3 item ya. Kemudian kalau merefer beberapa negara, mereka juga importir juga gitu ya. Nggak mungkin seluruh yang 9 produk itu produksi lokal. Tetapi semangat kita memang nomor 1 adalah meng-offtake atau memproduksi yang dalam negeri. Jadi kalau Cina itu produksi, tapi sekaligus ngimport juga gitu. Karena kebutuhannya banyak sekali dan cadangan pangannya bisa lebih dari setahun. Nah sekarang kita pilihan aja, misalnya begini, kalau kita mau mencadangkan daging, ya, frozen meat box itu yang biasa Bu Febi, Pak Yamto, Pak Buas import, ya, itu sebenarnya kita bisa cadangkan. Tinggal kita mau berapa persen. Kalau tadi ditanya Pak Arief apakah sudah hitung? Saya sudah hitung Bu Ketua, sekitar 34 sampai dengan 40 triliun ya. Uang ini dicadangkan dalam bentuk pangan dan pakan. Dan itu misalnya hanya berapa persen. Ini simulasi aja gitu ya. Misalnya begini, kebutuhan beras 29,5, kalau kita mau stoknya 5% maka 1,5 juta ton. Bulog hari ini 500.000 ton. Kalau 1,5 juta ton, kalau rata-rata kita beli 11.000 maka akan perlu 16 triliun. Itu total 34 triliun dengan kontribusi 5%, 4%. Ini kalau mau memulai harus seperti ini. Gula juga sama, gula konsumsi misalnya 4% dari kebutuhan nasional. Dari 3,2 juta maka akan ketemunya 1,6 triliun. Nah, ini kalau kita mau cadangkan, ini dalam setahun kalau X persen, tinggal kita mau berapa persen punya stok, Pak Slamet. Kalau dianggap stok Bulog itu cukup 5%, ya angkanya 4 triliun. Kalau dianggap memulai gula konsumsi mau stoknya dari 3,2 juta, 1,6 triliun, ini adalah 4%. Dan ini harus dipersiapkan. Izin Pak Arief sedikit, boleh Bu Ketua? Nanya Pak Arief, pertanyaannya bukan di saya, kira-kira untuk Badan Pangan beserta turunannya, BUMN, untuk bisa menguasai pasar harus berapa persen? Kalau tadi hanya 5%, kalau 5% itu menjadi bagian kecil dari pasar sama dengan menggarami air laut. Nah, kira-kira hitungan Bapak itu dianggap berapa persen stoknya untuk itu? Makasih Bu. Bulog stok 8-12% itu bisa mempengaruhi harga pasar. Bulog itu 8-12% dalam bulan berjalan itu bisa mengintervensi pasar.
Tapi perlu diketahui bahwa kesiapan dari ID Food dan Bulog ini harus kita dukung. Artinya secara finansial Bulog atau ID Food memang harus di backup, Pak. Jadi uang ini bukan uang hilang, Bu Anggi, tetapi uang ini dikonversi dalam bentuk stok. Kalau diskusi dengan Ibu Menteri Keuangan beserta Dirjen Anggaran, Perben, ya, mereka sangat mendukung. Kemarin itu bukan PMN, tetapi pemberian dana murah dengan penjaminan kepada Himbara. Himbara memberikan anggaran ya kepada Bulog dan RNI atau ID Food beserta anak perusahaannya dengan bunga rate antara 3 sampai 4%. Jadi bisa membantu off-take petani peternak, nelayan, gitu Pak. Izin Bu Ketua. Oke. Terima kasih Bu Ketua, Pak Kepala Badan, Pak Arief. Kalau logikanya bahwa kalau kita mau menyiapkan kebutuhan buffer itu antara tadi Pak Arief bilang 5 triliun atau 10 atau bicara 15, tentu duit diam itu kan juga kerja, Pak. Kenapa itu tidak dibalik, Pak, berpikirnya bahwa dari 500 sekian kabupaten, berapa sih yang produsen beras? Kenapa sih tidak berpikir untuk meningkatkan indeks tanamnya, Pak? Karena kalau kita bicara perlu 2 juta, kalau kita bicara 400 atau 500, mungkin kita perlu surplusnya 10.000 atau berapa di tiap kabupaten. Berapa kabupaten yang potensial untuk ditingkatkan ke situ? Apakah ke 3.000 atau ke 3 juta atau 4 juta? Terus akan diberikan reward apa kira-kira di kabupaten itu? Kalau mereka bisa mencapai dengan surplus sekian, kamu akan mendapatkan sekian. Sekian dalam arti apakah bentuknya nanti DAK atau bentuknya bantuan, apa saja reward itu yang untuk mendorong para bupati, para gubernur untuk berkompetisi, Pak, untuk meningkatkan indeks tanamnya. Mungkin indeks tanam sekarang mungkin nggak sampai 1,8, Pak. Kalau itu bisa naik 0,2 atau 0,3, Pak, itu sebenarnya sudah luar biasa. Dan kita tidak perlu mengeluarkan duit di awal, Pak, buffer. Kalau kita bicara buffer, stok umpamanya kesediaan, digunakan untuk tahun depan. Buffer stok kita perlu 2 juta atau 3 juta. Itu duit besar, Pak. Diem bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi kalau kita memberikan reward dan dorongan motivasi kepada para bupati dan juga gubernur, uang yang kita berikan pun tahun depan mungkin, Pak. Bukan tahun anggaran di tahun yang sama. Saya tadi sebenarnya sudah luar biasa kalau saya melihat data dari Pak Kepala Badan, Pak Bapanas luar biasa karena baru lahir, data itu juga sudah baik, bahkan bentuk prognosa. Kalau prognosanya nggak ada, nggak benar, bagaimana mau kita benar? Wong itu saja salah. Prognosa besar benar, nantinya juga targetnya benar. Dari prognosa ini, apa yang telah kita capai gitu tahun ini, tahun lalu atau tahun sebelumnya. Nah, apa yang perlu kita tingkatkan? Saya setuju, Pak, bahwa kita tidak mungkin bisa langsung kayak balik katangan 9 itu semuanya. Mungkin bisa 1, 2, 3 pangan kita. Tapi kita menuju ke titik yang benar. Terkait dengan, tadi saya suka Pak Slamet juga mengingatkan kepada Pak Kepala Bapanas terkait dengan mungkin perbaikan data, mungkin Bapanas juga bisa kerjasama, Pak, mungkin juga biar akurasinya, kalau nanti statistik sudah bisa dikomparasi, Pak. Di sana ada Pak Tentara, ada Pak Babinsa apal, Pak, Babinsa desa itu apal, Pak. Itu kalau yang merintah Pak Komandan itu nggak mungkin ngawur, Pak. Ya, tapi kalau statistik, Pak, yang disuruh RT RW sama bayannya, Pak. Jadi sama kadus, Pak. Di Karang, Pak, itu. Biasa di Karang. Banyak yang di Karang saja. Tapi saya suka tetap semangat Pak Kepala Bapanas, tetap diintervensi bagaimana rakyat ini harganya juga baik. Dia untung, Pak, bukan rugi, Pak. Karena
bahwa mensejahterakan mereka para petani, oh surga Pak, swargo kabeh itu luar biasa. Tapi yang penting bahwa kalau mereka sulit, bikinlah percepat yang bagaimana biar mereka tidak sulit Pak. Terima kasih Bu Ketua. Ibu Ketua, Bu Ketua boleh. Terima kasih. Sebentar. Sedikit aja. Mana dulu, Pak Slamet dulu atau Bu Udah ngomong, Nuraini dulu kalau ya? Pak Slamet Kan udah ngomong, Pak Slamet udah ngomong ya. Saya kan belum nih. Ya, silakan Sedikit Bu aja Nuraini. sedikit. Iya. Terima kasih pimpinan. Mungkin saya ingin menambahkan saja apa yang tadi teman-teman sudah diskusikan sore hari ini dengan Bappenas dan seluruh jajaran. Mungkin dari saya nih. Tadi yang disampaikan Bappenas luar biasa ya. Melihat dari visi membangun sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Ini harus jelas parameternya seperti apa. Kalau menurut saya, ini yang harus diperkuat adalah dari kelembagaan Bappenas itu sendiri, serta memperkuat terhadap tusi Bappenas seperti apa. Kalau saya melihat dari undang-undang tadi ya, Kepres atau undang-undang nomor 66, bahwa ada 8 tusi yang harus dijalankan. Akan tetapi di sini saya tidak melihat bahwa tusi pengembangan sistem informasi pangan yang menjadi kegalauan, kekhawatiran teman-teman, bagaimana Bappenas ini mengetahui dari data-data serta informasi neraca, pangan, stok, dan lain sebagainya. Tapi tidak dilihat hanya satu lembaga saja dengan Kementerian Pertanian. Tapi bagaimana juga Bappenas juga mampu untuk melihat data dan informasi dari lembaga yang lain, perdagangan. Dalam hal ini mungkin neraca ekspor-impor pangan kita. Jangan sampai Bappenas juga berdiri kakinya itu tidak tegak lurus, tapi harus memiliki juga semangat yang tinggi agar menjaga kedaulatan dan kemandirian pangan kita supaya tidak bergantung ekspor, sehingga data-data yang terjadi antara beberapa kelembagaan yang terjadi saling egoisme antara data kementerian, perdagangan, BPS, dan sebagainya. Inilah peranan Bappenas yang harus berdiri secara netral, tegak lurus untuk bisa bagaimana membangun ketahanan pangan nasional kita dengan tidak bersikap politisasi pangan ya. Kalau ada oknum-oknum yang akan melakukan politisasi pangan bangsa kita, inilah Bappenas yang harus berperan di sana untuk bisa bagaimana menetralkan itu semua agar kembali kepada konsumsi terhadap pangan nasional kita. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuraini. Tegak lurus atau kuda-kuda? Kayaknya kuda-kuda lebih ini ya. Sedikit Bu. Ya, silakan. Ya, Pak saya Slamet. ingin memberikan dukungan konkret maksudnya Bu. Terkait dengan posisi Badan Pangan ini kan akan menyangkut kepada kesejahteraan petani kita. Sekaligus di saat yang sama juga bisa mengendalikan harga yang pada akhirnya rakyat yang butuh dengan kondisi itu mendapatkan harga terjangkau yang tidak dimainkan oleh swasta. Sehingga dengan asumsi tadi saya mengusulkan menjadi kesimpulan bahwa dorongan politik menjadi penting untuk didorong anggaran. Anggap kalau dari komoditas mungkin saya setuju dengan Pak Narno, belum bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Di antara yang ada pilihannya yang mana, berapa persen dari pasar harus dikuasai, kemudian perlu didorong dengan anggaran. Nah, ini usulan Bu Ketua. Saya pikir karena memang sulit tadi sampaikan untuk bicara tentang ini itu kalau anggarannya seperti itu, ya walaupun tetap dibutuhkan kreativitas dan itu, minimal dorongan kesimpulan sebagai institusi politik untuk menguatkan peran Badan Pangan perlu dimunculkan nanti. Terima kasih Bu Ketua. Izin, Baik, Ketua. terima kasih. Saya Ini sedikit. sebentar Pak Tresno ya. Sebenarnya kan Pak Arief, ini kan dukungan, support dari teman-teman Komisi 4 tentang posisi Bappenas yang tentunya kita berharap jauh lebih kuat. Karena yang memegang posisi yang sangat strategis bagaimana pangan di Indonesia itu aman. Kita semuanya aman. Di tengah sekarang memang sedang ada isu krisis pangan kan secara global kan. Nah, ini teman-teman punya niatan ya, punya semangat untuk bisa
memperkokoh posisi Bappenas. Artinya sebenarnya perlu dikaji lebih dalam juga seperti apa gitu. Beberapa waktu kemarin ketika kita FGD sebenarnya sudah banyak ide-ide tentang bagaimana kita mampu memposisikan Bappenas itu. Kita artinya kan kita sebagai mitra gitu ya, supaya lebih kuat lagi. Pak Sutresno ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Bu. Saya menangkap ini ada kesalahan perbedaan pemahaman, perbedaan konsep berpikir. Beda dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan. Beda dengan apa yang diamanatkan oleh Perpres 66 tahun 2021. Ya, bahwa pengelolaan penyediaan pangan itu ya bukan semata-mata cukup, atau orientasi endingnya adalah terbangun kemandirian pangan sehingga terbangun kedaulatan pangan. Kalau jawaban tadi orientasinya kembali seperti dulu. Ya, yang penting pangan ada, beli dari manapun siap. Ini masa-masa dulu. Ya, tadi kan jawabannya gampang dengan 12%, tapi kan beli itu. Pertanyaan adalah cukup nggak yang diproduksi oleh negeri kita? Ini persoalannya. Dan hanya semata-mata kalau hanya cukup ya tinggal beli aja. Tapi kita bukan itu. Bagaimana kemandirian pangan terbangun sehingga terbangunlah kedaulatan pangan. Artinya apa? Penting setiap wilayah punya potensi apa, berapa potensinya, cukup atau tidak cukup. Kalau cukup atau lebih untuk daerah yang mana yang terjadi kerawanan. Sehingga yang masih belum cukup didorong untuk memproduksi pangan yang lain sehingga cukup terjadi kemandirian. Kami kira itu Bu, makasih. Terakhir Bu, Pimpinan. 1 menit. Yang mana? Saya yang terakhir. Jadi begini Bu Ketua, supaya kita bisa perbaiki paradigma yang sama dan kebijakan kita bersama di Komisi 4 ini, khususnya mengenai masalah pangan, kadangkala kita juga ambigu. Satu sisi kita meminta data, pada saat kita beri data, kita tidak percaya itu data. Jadi kadangkala ini yang menjadi persoalan kita. Jadi perlu kesepakatan kita, data mana yang harus kita percayai dulu ini, supaya gampang kita mengambil kebijakan yang sama di dalam menentukan kebijakan-kebijakan ke depan. Kalau sepanjang kita tidak bisa percaya data dari mitra kita, terus data mana yang kita harus percaya? Ini karena saya meyakini bahwa kita juga anggota Komisi 4 ini tidak punya kemampuan untuk menyajikan data yang harus saya percaya. Iya, jadi ini olehnya itu saya selalu mengatakan bahwa data Badan Pusat Statistik adalah data yang saya bisa percayakan dan dilindungi undang-undang. Tapi kalau kita tidak percaya data Badan Pusat Statistik, oke, saya bisa ikut dengan kita semua. Yang penting data mana yang harus kita percaya. Jadi itu dulu ya menurut saya, supaya kita bisa satu pandangan dengan mitra kita terhadap penentuan kebijakan ke depan. Terima kasih pimpinan. Sedikit Bu Ketua. Saya hanya sedikit Bu Ketua. Pak Kepala Badan, mungkin Bapak kan dikejar terkait dengan masalah pangan, ini peningkatan. Sedikit saja Pak, mungkin kalau kita juga kita lihat Pak, tahun ini dalam beberapa tahun ini masalah lahan yang perlu air pun pembangunannya tidak lebih dari penambahannya tidak lebih dari 10% Pak. Dan yang ketutup untuk perumahan dan aliran semua itu mungkin lebih dari 10% Pak. Itu perlu dipikirkan Pak, bagaimana Pak PU juga mengairi lahan ini. Jenengan dikejar terus untuk peningkatan, untuk surplus, tapi airnya nggak ada ya sama saja Pak. Jadi yang mati saja, aliran pinggir jalan yang mati saja itu banyak sekali Pak. Mungkin lebih dari 10%, Bu. Mungkin 15%. Yang dibangun mungkin 10 tahun, nggak lebih dari 10%. Itu juga perlu dalam rangka rapat dengan Bapak Presiden perlu disampaikan Pak. Bagaimana ini intervensi ini tidak mudah untuk ditutup orang. Bangun, nutup aliran semuanya seenaknya sendiri Pak. Kalau pakai itu perlu sendiri, dan juga pembangunan terkait dengan bagaimana air itu mengalir sampai jauh Pak. Bukan air mengalir dekat terus surplus, nggak ada Pak, itu mimpi saja Pak, anggaran juga nggak akan pernah berguna. Terima kasih Bu Ketua, mohon maaf, merdeka Bu Ketua. Nah.
Terima kasih. Pak Arief, kalau saya cermati yang disampaikan teman-teman ini, itu teman-teman ingin Pak Arief mentransformasi Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional. Itu. Maka pertanyaannya, apakah ada strategi pewilayahan komoditi? Lalu mapping pewilayahan komoditi itu ada di mana saja? Komoditi apa yang perlu dikembangkan? Nah, ini penting untuk memangkas atau mengurangi ketergantungan kita pada impor dengan cara mendorong substitusi impor. Saya kira misalnya kalau sekarang tahun ini kita jadikan titik berangkat, oke, kita sepakat saja satu data. Kalau kita konsisten melakukan pewilayahan komoditi, di suatu wilayah komoditi ini yang kita genjot, pastikan akan terus meningkat produktivitasnya. Ujungnya pun ketergantungan kita pada impor akan semakin kurang. Yang belum kami lihat itu, Pak Arief, strategi pewilayahan komoditi ini. Itu tersebar di mana saja. Misalnya bawang putih, mungkinkah itu di mana? Kedelai, mungkinkah itu di mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira kalau hari ini kita tergantung 10, bisa nggak besok kita tergantung 8? Lusa 7,5. Sebenarnya pola pikir kami seperti itu saja, Pak Arief. Terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak kita tadi bicara tentang data. Dan saya ingat betul Pak Suhari Duka ini konsisten. Kita harus pakai data yang mana? Nah, seringnya kita nggak konsisten nih. Kita pakai data BPS, suatu saat ketika memutuskan sesuatu yang lain, pakai data yang lain. Iya apa enggak sih? Kita sendiri ini loh, coba. Iya apa enggak? Kalau misalnya kita ada isu yang lain, kita pakai data beda lagi. Nah, ini yang kemudian nggak konsisten, ini cara intervensinya juga kemudian complang-complang, apa namanya ya? Loncat-loncat. Ini yang mungkin disampaikan oleh Kakak Ansi itu. Kalau konsisten, situ pasti ada ukuran peningkatan produktivitas, itu pasti ada. Jadi itu kadang kita harus melihat kita sendiri. Ini kadang-kadang kita mau melihat data itu berbasis sesuka-suka kita aja. Silakan Pak Arief. Terima kasih Ibu Pimpinan. Memang Pak Suhardi dan teman-teman sangat konsisten dengan permintaan data, sehingga data yang disajikan Badan Pangan itu, kalau di bawah itu bisa dilihat, coba ditampilkan. Di bawah itu sudah ada informasi bahwa data ini sudah dikonsolidasikan oleh beberapa kementerian, lembaga, termasuk Kemenko Perekonomian di situ. Di paling bawah ada tulisan sumber. Sumber itu dari BPS, Kementan, Sinas NK. Jadi kalau tadi disampaikan berapa yang diimport, berapa realisasi dari rencana, berapa, itu semua sudah ada, masuk. Dari Kementerian Perdagangan masuk, Kementan masuk, BPS masuk, diolah Badan Pangan, kemudian ini disajikan dalam meeting Rakornis dan Rakortas Bapak. Jadi data ini sebenarnya harusnya sama antar kementerian, lembaga, karena ini semua sudah ada rakornisnya. Jadi silakan bisa digunakan data yang ini, Bu Pimpinan, Bapak Ibu semua, tapi memang setiap bulan akan ada update-nya. Jadi data ini full year, kemudian setiap bulan akan ada update-nya berdasarkan realisasi. Kalau produksi dari Kementan, jadi kalau disebutkan mengenai pupuk, kemudian tadi irigasi, kemudian benih, mohon maaf ini nanti dengan Kementan gitu ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya akan berapa produksinya yang itu akan masuk di dalam perkiraan produksi dalam negeri. Kurang lebih demikian. Bapak Ibu, ini karena banyak sekali yang memang harus dijelaskan. Jadi khusus yang PPH, pola pangan harapan,
Pak Deputi, saya minta izin waktunya Ibu untuk menjelaskan mengenai program Pangan Harapkan, karena selain ketersediaan stabilisasi, kita punya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Mungkin izin boleh minta waktu 5-10 menit Ibu. Ya, silakan singkat saja. Baik, terima kasih Pak Kabadan, Bapak sekalian yang saya hormati, Bu Ketua, anggota Komisi 4. Jadi ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pola pangan harapan. Jadi tadi juga disampaikan terkait dengan zonasi. Sebenarnya di hilir kami berusaha mengunci untuk dari sisi konsumsi. Jadi sudah ada Perbadan 11 tahun 2023 terkait dengan pola pangan harapan. Jadi pola pangan harapan itu sebenarnya ada standar yang ditentukan. Kita itu harus mengkonsumsi kelompok pangan dengan proporsi yang berbeda-beda. Jadi padi-padian itu harapannya 50% saja, umbi-umbiannya 6%, pangan hewaninya 12%, minyaknya 10%, buah biji berminyak 3%, kacang-kacangan 5%, gula 5%, sayur buah 6%, lain-lainnya 3%. Nah, pada tahun 2022 kita itu menghitung PPH itu, padi-padian kita itu berlebih. Jadi harapannya sebenarnya kita turunkan. Umbi-umbian kita kurang, pangan hewani kita tahun 2022 tercapai. Kemudian minyak dan lemak kita berlebih, buah biji berminyak kurang, kacang-kacangan kurang, gula kita kurang, sayur buah kurang, lain-lainnya kurang. Jadi promosi pangan beragam bergizi seimbang aman tadi konsepnya adalah bagaimana kita menurunkan yang berlebih dan menaikkan yang kurang. Nah, lahir Perbadan 11 tahun 2023 itu salah satunya adalah kita ingin menzonasi PPH berdasarkan karakteristik sumber daya lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, kemudian ditarik ke hulu dari sisi ketersediaan dan konsumsinya kita kuatkan. Kemudian promosi B2SA tadi Pak Kepala Badan izin menyampaikan juga ada kegiatan yang ada di pusat, ada kegiatan yang ada di daerah. Memang kita pengen mengedukasi, mempromosikan, mengkampanyekan, karena memang kelihatannya titik ungkitnya ada di sana. Kita harus menyusun bahan ajar buat adik-adik kita yang sekolah, kita harus membuat iklan layanan masyarakat, kita juga membina UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitasnya agar produk-produk olahan berbahan baku pangan lokal itu secara market disukai, harganya bisa kompetitif dan berdampak kepada peningkatan pangan beragam bergizi seimbang aman. Tahun 2023 kita merencanakan ingin melakukan B2SA Goes to School, B2SA Goes to Campus, ya. Yang schoolnya kita harapkan nanti ada 38 provinsi, masing-masing ada 4 sekolah, sehingga ada 260 sekolah yang kita harapkan bisa kita cover di tahun 2023. Kemudian yang pengembangan desa B2SA, tadi juga nanti akan kami jelaskan secara tertulis jelasnya, tetapi kami jelaskan singkat saja di sini bahwa ada 3 komponen penting di sana yang ingin kita bangun. Yang pertama adalah kita ingin membangun teras pangan B2SA, itu kita manfaatkan lahan-lahan desa, lahan sekolah atau lahan PKK untuk ditanami, karena sebenarnya kekurangan tadi itu bukan berasal dari produksinya kita kurang, tetapi konsumsi kita yang memang harus ditingkatkan dengan cara mempromosikan kampanye dan mengedukasi. Kemudian juga ada gerai pangan B2SA, ini kita harapkan BUMDes di desa itu selain ada usaha untuk melakukan jual beli pangan, ya. Kemudian endingnya ada di rumah pangan B2SA. Kami sudah berkomunikasi, berkolaborasi dengan tim penggerak PKK. Hari ini PKS-nya ditandatangani, MOU-nya sudah ditandatangani waktu di Sumatera Utara dengan Ibu tim penggerak PKK pusat. Ada anggaran 45 juta. Itu kita akan masak bersama, kemudian menunya B2SA, kemudian kita bagikan kepada anak-anak sekolah maupun anak-anak risiko stunting. Jadi dengan pendekatan ini kita harapkan sekaligus kampanye, promosi dan edukasi, tapi sekaligus juga menyelesaikan persoalan kurang gizi yang ada di masyarakat maupun stunting. Harapannya ini sudah nanti kita komunikasikan untuk direplikasi dengan dana desa, Pak. Jadi ada dana desa
minimal 20% bisa untuk digunakan untuk ketahanan pangan. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan oleh perangkat desa. Kemudian kriteria untuk penerima manfaat lokasi desa B2SA tadi, memang kita utamakan desa kelurahan prioritas penanganan desa rentan rawan pangan. Datanya ini ada di Kedeputian 2 atau desa dengan prevalensi stunting tinggi. Ini datanya dari BKKBN. Kemudian juga ada komitmen dari kepala desa untuk kesanggupan melaksanakan dan melanjutkan kegiatan dengan surat pernyataan agar ini tidak selesai begitu kegiatan, tapi dilanjutkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian memiliki tim penggerak PKK yang aktif, kemudian dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Kemudian Bapak sekalian, ini saya tambahkan satu lagi, terkait dengan perda pangan lokal. Ini kami sedang menyelesaikan, tadi sudah sampaikan oleh Pak Kepala Badan, terkait dengan Perpres Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal. Kalau surat edaran selalu dikeluarkan oleh Pak Kepala Badan kepada Gubernur dan Bupati, tapi ini kita coba untuk menguatkan melalui Perpres Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal. Ini surat Pak Kepala Badan kepada Kementerian Kumham sudah diluncurkan, kita menunggu Bapak terkait dengan harmonisasi, mudah-mudahan bisa kita selesaikan di bulan Juni ini kemudian dijadikan landasan untuk lahirnya perda di provinsi maupun kabupaten dalam rangka menggerakkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Kami kira itu Bapak yang ingin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Deputi. Saya nanti minta tolong buku yang sudah dibuat supaya bisa di-share ke teman-teman di Komisi 4 karena sebenarnya sudah bukunya baru selesai. Nanti ya ini ada bukunya. Itu yang warna-warni itu ya, yang menyenangkan nanti warnanya. supaya bisa di-share ke Komisi 4. Kemudian izin satu lagi Bu, ada satu kedeputian yang memang juga belum pernah sharing. Ini nanti akan izin kalau diperkenankan mengenai Food Security and Vulnerability Atlas, kemudian bagaimana stop boros pangan, kemudian bagaimana mendistribusikan pangan yang mubazir tanda kutip gitu ya. Kalau boleh diperkenankan sekitar 5 menit lagi Ibu. Silakan. Pak Nyoto, Deputi 2. Silakan Pak Nyoto. Bu pimpinan sedikit, mumpung belum lupa, masukan Pak Deputi apa tadi? Boleh? Dikit ya. Iya, sedikit aja. Enggak terkait tadi kan menyampaikan kaitannya dengan ini Pak, dana desa ada untuk ketahanan pangan. Nah mungkin nanti ini perlu diperjelas Pak. Setahu saya nih tidak bisa digeneralisir, tetapi yang sedikit saya tahu, kepala desa itu kalau bicara tentang ketahanan pangan memberi sembako Pak. Nah ini tolong dicatat ini, artinya perlu didetailkan di situ. Jadi yang saya tahu begitu. Terima kasih Bu. Itu memang sebenarnya kalau di dana desa setahu saya juga ada item untuk pengentasan stunting. Nah, stunting ini kan nggak hanya beras gitu loh sebenarnya. Memang perlu didetailkan apa sih maksudnya gitu. Kadang pemahaman penerimaannya itu lugu. Ketua. Kakak mau apa lagi? Ya boleh kita diskusi sedikit. Terus terang Pak Arief saya lihat konsepnya bagus, jalan pikirannya benar. Saya mau tanya terkait dengan, ini basisnya kan desa nih. Karena memang membangun manusia juga dari desa, ekonomi dari desa. Apakah Badan Pangan Nasional itu mau membangun sebuah kemitraan dengan desa-desa tertentu, dan itu berarti pasti ada pendampingan terhadap desa ini, ada agenda pemberdayaannya, ada fokus kegiatannya dan pengawalannya. Apakah seperti itu Pak? Sehingga kemudian keluar desa-desa champion misalnya 20, kemudian bisa jadi role model, kemudian ada kemandirian pangan, ada diversifikasi pangan di situ dan jadi contoh. Apakah begitu jalan pikirannya Pak? Terima kasih. Persis seperti itu Bapak. Jadi termasuk kita menggandeng tim penggerak PKK itu pertimbangannya adalah memang mereka memiliki basis sampai ke desa-desa. Kemudian kami akan berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten. Ya, tahun 2024 seperti tadi sampaikan kita rencanakan 100 titik Pak. Sebenarnya masih sangat kecil itu. Mudah-mudahan dengan dana desa bisa direplikasi menjadi lebih besar. Kita akan siapkan norma standar kriteria dan prosedurnya. Terima kasih Pak.
Oke, siap Bapak. Jadi terkait dengan promosi, kampanye, dan edukasi, ini semua pihak kita harapkan, karena memang membangun kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal melalui promosi, kampanye, dan edukasi itu sangat dibutuhkan. Siapapun kami kira punya kewajiban untuk mewujudkan itu. Yeah. Komisi 4 maksudnya. Siap. Komisi 4 maksudnya. Iya, Langsung aja Pak, Siap. Wah, kan bareng-bareng sama Komisi 4 gitu loh. Siap. Itu siap. Kakak. Ketua. Yang Ya. mana? Saya setuju dengan konsep itu. Tapi jangan bergeneralisasi. Apalagi ingin mengambil dana desa secara menyeluruh, sekian persen dana desa untuk ini. Itu akan teriak desa. Iya. Iya. Jadi kalau sepanjang itu saya setuju, tapi kalau mengeneralisasi saya tidak setuju. Terima kasih pimpinan. Iya, terima kasih Pak Suardika. Betul sekali. Jadi kita nggak nabrak kementerian lain, malah kemarin izin update sedikit, meeting dengan Pak Wapres mengenai stunting, kemudian di situ diperintahkan kepada Wakil Menteri Keuangan, sampai dengan Agustus nanti kita akan masih banyak mereview program, anggaran-anggaran sensitif supaya dibuat spesifik, supaya bisa dieksekusi, persis seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi yang ada di desa, kemudian ada di kementerian lembaga, DAK, itu akan dibuat spesifik, sehingga siapa penanggung jawabnya, eksekusinya itu bisa langsung. Karena anggarannya juga ada beberapa yang tidak terserap dan cukup banyak Bapak. Jadi itu Pak Suardika. Izin Bu, Pak Nyoto bisa melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ibu Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 4. Perlu kami sampaikan, saya adalah Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi yang perlu kami siapkan. Namanya siapa namanya? Saya namanya Nyoto Suwiknyo Pak. Ya, gitu. Dari Tulungagung. Gitu. Ya. Jadi satu hal yang harus kami siapkan sebagai Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi adalah di mana peta kerawanan pangan dan gizi itu harusnya tersedia di Deputi ini, karena kita bisa menunjukkan hal-hal yang terkait di mana dan mengapa daerah itu dikatakan rentan rawan pangan. Peta ini sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 memang ditugaskan oleh undang-undang itu, diamanatkan untuk dikerjakan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan kami mencoba menyiapkan hal tersebut, lanjut, dengan memperhatikan bahwa peta ini disusun lintas sektor, mulai dari Kemendagri, kemudian BIK, BPS, Kementan, Kemenkes, PUPR, kemudian juga Kemendesa, kemudian BKKBN, Bulog, BRIN, dan perguruan tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa kriteria yang digunakan di dalam penyusunan peta ini terkait dengan 3 pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Metode yang digunakan karena datanya masih bervariasi adalah metode pembuat-buatan berdasarkan expert judgment. Kemudian outputnya berupa indeks ketahanan pangan yang diklasifikasikan menjadi 6 kelas. Nada statusnya ketahanan pangan sangat tahan, agak rentan, tahan, dan sangat tahan. Apa keuntungannya dari peta ini? Peta ini akan bisa melihat situasi ketahanan dan kerentanan pangan, baik di tingkat individu maksudnya per indikator, maupun penkomposit. Juga bisa digunakan untuk rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rawan pangan. Dengan demikian, MSPA itu sebenarnya juga menjalankan amanat terkait prinsip-prinsip perencanaan berupa tematik, holistik, integratif, dan spasial. Semuanya tergambar di dalam peta ini. Kedepannya, peta ini di dalam intervensi pembangunan ketahanan pangan tentu saja jika semua daerah sampai kabupaten kota menyusun, maka ini bisa menjadi alat yang bisa digunakan untuk intervensi berupa dana insentif daerah.
Karena apa? Semua desa kita untuk kabupaten kota itu area pemetaannya sampai ke tingkat desa, untuk yang provinsi areanya sampai kecamatan, dan untuk nasional areanya di kabupaten. Saat ini kita sudah punya dan bisa kita bagikan kepada seluruh Komisi 4. Kemudian yang kedua, kaitan krisis pangan tadi ditanyakan Pak Arief, kami menyampaikan sebentar. Untuk krisis pangan, Bapak Ibu sekalian, kami sudah mencoba berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan baik mulai dari produksi maupun nantinya yang akan kedaruratan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait krisis pangan ini. Yang pertama, bahwa memang krisis pangan ini sudah diantisipasi di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012. Kemudian sudah ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015, yang mana di dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tadi sudah menegaskan di pasal 41 itu kita harus punya kriteria krisis pangan. Kemudian kita harus menyiapkan kesiapsiagaan krisis pangan, dan yang kemudian pasal 48 sampai 51 tentang kedaruratan pangan, dan pasal 52 sampai 58 tentang penanggulangan krisis pangan. Mohon izin, ternyata ini semua mulai tahun 2012 sampai 2022 belum terselesaikan. Oleh karena itu kami berusaha untuk menyelesaikan dalam waktu dekat ini, baik melalui anggaran tahun 2023, kalau memang kurang nanti sampai di 2024. Intinya apa? Intinya terkait kajian, kemudian satu hal terkait gladi kesiapsiagaan pangan dan aksi krisis pangan. Barangkali tadi usulan Pak Anan, apakah kita perlu rakor? Sebenarnya diarahkan di dalam krisis pangan itu, setiap 2 tahun sekali pemerintah pusat harus melakukan gladi kesiapsiagaan pangan. Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota minimal 1 kali harus melakukan gladi tersebut. Kalau ini menjadi model yang menjadi brandnya Komisi 4 untuk pertemuan nasional, barangkali bisa didukung. Oke. Kemudian yang terkait dengan, ada satu hal lagi yang terkait dengan masalah intervensi kewaspadaan pangan, karena tadi banyak ditanyakan. Yang pertama adalah di dalam intervensi kewaspadaan pangan ini, kami juga sedang menyiapkan namanya sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Oleh karena itu, tanggal 23 Mei yang lalu kami sudah bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BPS, BRIN, dan BMKG sudah mencoba menstrukturkan kira-kira kesiapsiagaan kita menghadapi El Nino seperti apa. Sudah sedang disiapkan beberapa hal-hal yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan rapat koordinasi. Kemudian untuk masalah terkait dengan pemberian bantuan pangan untuk peningkatan kualitas generasi emas, lanjut Mas Saib, bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau stunting itu ternyata itu sudah banyak yang membidangi, yang generasi emas, halaman 26, di mana di dalam stunting itu yang ditangani adalah balita di bawah 2 tahun. Tapi yang justru yang nantinya berdampak kepada generasi emas 2035 sampai 2045 itu adalah anak-anak yang sekarang saat ini sedang sekolah SD. Sampai saat ini program pemberian makan tambahan anak sekolah agar bergizi dan berdaya saing itu sudah dilepas dari Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian juga dilepas dari Kementerian Kesehatan, sehingga tidak ada yang mengintervensi. Padahal ini persoalan pemberian makan yang bergizi bagi generasi emas nanti 2045. Oleh karena itu Badan Pangan tahun ini mencoba membuat piloting bagaimana kita memberikan makanan tambahan untuk generasi 4. Dan harapannya ini juga akan dilanjutkan kepada program di tahun 2024. Jika diperlukan justru perlu diperluas. Nah, di dalam pelaksanaannya nantinya Bapak Ibu sekalian kita akan menyasar kepada sekolah dasar,
pada kalau tahun ini sekitar lebih dari 15.000 daerah, dan kita hanya mengambil sampel-sampel karena keterbatasan anggaran yang tersedia di tahun 2023 dan 2024, nanti akan komunikasikan lebih lanjut jika diperlukan untuk perluasannya. Untuk program berikutnya ada hal yang kami perlu sampaikan yang jarang disampaikan, yaitu halaman 29 tentang gerakan selamatkan pangan. Bapak Ibu sekalian, di dalam gerakan selamatkan pangan ini kita mempunyai sasaran untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada peran para pihak di dalam mendukung upaya pencegahan food waste, yaitu terselamatkan dan tersalurkannya pangan berlebih kepada penerima manfaat. Program ini ada dua komponen utama. Pertama, memang pembudayaan agar masyarakat di Indonesia semakin berbudaya di dalam tidak melaksanakan kemubajiran pangan, tetapi melakukan penghematan terhadap pemborosan pangan. Ketua. Ya, Pak izin, udah diizinkan? boleh saya selesaikan sebentar, Bu. Biar satu ini aja, biar satu tarik. Enggak, ini paparan tersendiri, Pak. Belum kami serahkan. Ya, ini Pak, ini paparan detail, Pak. Nanti kami serahkan. Kita nggak dikasih, belum. Oke. Tadi Nanti Pak Arief udah bilang kok, nanti akan dikasih. Nah, yang kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, yang kami maksudkan gerakan selamat pangan itu, kalau teorinya di dalam penyelamatan pangan itu, kita sebenarnya sampai jadi sampah, tapi untuk pangan, kami hierarkinya hanya sampai kepada mencegah tidak terjadinya food waste dan mendonasikan pangan yang berlebih. Ini poinnya yang pangan. Yang lainnya mungkin nanti masuk lingkungan hidup maupun masuk teman-teman di kementerian lain. Nah, terhadap ini Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih tahun 2023 ini kami sudah lakukan semacam pilot project untuk Jabodetabek Jur, di mana kami melibatkan para penyedia donatur, juga penggiat selamatkan pangan, ada beberapa penggiat yang terlibat di situ, dan juga penerima manfaat. Dari penyedia donatur, kami sudah melibatkan para peritel, misalnya di APBSI, terus kemudian ada Aprindo, ada Hipindo, ada APJI, yang halaman 30. Nah, halaman 30 itu kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa penggiat maupun penyedia donatur. Tapi memang kita sadari ini belum efektif 100%, karena baru pilot project dan perlu intervensi regulasi yang memadai. Harusnya ada undang-undang atau rencana undang-undang yang memungkinkan orang menyerahkan pangannya apabila dia berlebih. Ini yang nampaknya perlu ada pembahasan, apakah mau dibahas 2024 atau apa. Yang jelas dulu pernah diusulkan tentang RU tentang masalah penyelamatan pangan ini, namun sekarang kami belum tahu di mana. Kalau memang diteruskan, sebenarnya ada konsep yang harusnya ini bisa dimanfaatkan. Saya pikir itu Pak Arief yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan tambahan manfaat di dalam forum ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.